Kalau perempuan dituntut untuk menjadi perawan, mengapa laki-laki tidak mau diminta mahar? Jika kehormatan bagimu hanya sebatas untuknya selap udara, maka bukankah sebenarnya penghargaan adalah dengan menjaga mata? Berbagai ungkapan kebencian seolah menjatuhkan kami sebagai perempuan. Jangan jadi perempuan kalau tidak bisa menjaga kehormatan. Jangan jadi perempuan kalau tidak bisa merawat badan. Jangan jadi perempuan kalau tidak bisa memberi kepuasan. Jangan jadi perempuan kalau tidak bisa memanjakan pandangan. Jangan jadi perempuan kalau tidak bisa memasak makanan. Jangan jadi perempuan kalau tidak bisa menata ruangan. Di mana letaknya perlindungan perempuan? Kau menyiapkan untuk kami jangan jadi perempuan dengan segala sesuatu yang kau butuhkan. Maka bisakah memberikan kami sebaik-baik perlakuan? Jika tidak bisa memberikannya sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan, maka berikanlah perlakuannya baik sebagai seseorang yang membutuhkan peran perempuan. Laki-laki tidak boleh menangis, kata mereka. Lantas, bagaimana cara mengekspresikan diri saat terluka? Laki-laki tidak boleh sakit, kata mereka. Lalu bagaimana jika badannya lemah untuk terus melangkah? Laki-laki harus kuat, kata mereka. Tapi bukankah kelemahan adalah kekuatan yang tak terlihat? Laki-laki harus tegar, kata mereka. Namun, bukankah kelembutan adalah ketangguhan yang tak terungkapkan? Mengapa laki-laki harus menanggung beban sedangkan perempuan bebas dalam mengekspresikan? Mengapa laki-laki harus selalu berjanji agar sang perempuan selalu setia hati? Laki-laki hanya ingin bebas mengekspresikan diri. Laki-laki juga memiliki hati yang empati. Mereka tidak ingin dihakimi pandangan, karena kesetaraan bukan hanya tentang perempuan. Dinding patriarki kita bersama-bersama merobohkan, tidak ada tingkatan, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi dalam bayaran. Membangun dengan cinta kasih, rumah keadilan, kita bercahaya bersama dalam sinar kesetaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat diwajibkan penyisihan Syariah Law 2025, perkenalkan saya Yuana Meikafiana selaku pembicara pertama. Saya Muhammad Fatul Alim selaku pembicara kedua. Dan saya Nadia Putri Lestari selaku pembicara ketiga. Kami mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5 yang akan menyampaikan pendapat kami pada lomba debat kali ini dengan mosi peningkatan kesetaraan gender adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Juri yang kami hormati, kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Masalah ketimpangan gender hampir terjadi di semua negara. Inilah yang menjadi alasan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menetapkan kesetaraan gender sebagai salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs tersebut. Di negara kita tercinta, Indonesia, kesetaraan gender memungkinkan lebih banyak wanita berpartisipasi dalam workforce, meningkatkan jumlah tenaga kerja dan produktivitas. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kesempatan kerja bagi setiap warga negara. Peningkatan kesetaraan gender memperkuat perekonomian dengan meningkatkan partisipasi wanita dalam workforce sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan negara. Contohnya, Indonesia dapat meningkatkan PDB sebesar 13% jika kesenjangan gender dalam pekerjaan dikurangi berdasarkan fakta Bank Dunia 2020 silam. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan melalui peningkatan produksi dan konsumsi. Kesetaraan gender juga mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi pria dan wanita untuk mengakses pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menekankan pentingnya menghindari monopoli dan membatasi ketimpangan ekonomi. Dengan mengurangi ketimpangan, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkelanjutan dan stabil. Kesetaraan gender berdampak positif pada kualitas hidup dan pendidikan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Dengan kesetaraan gender, anak-anak perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kesetaraan gender memperbaiki kualitas hidup perempuan dan anak-anak, sehingga meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas kesehatan dan pendidikan. Contohnya peningkatan akses pendidikan bagi perempuan dan mengurangi angka kematian ibu dan anak. Dewan juri yang kami hormati, diskriminasi dan ketidaksetaraan gender masih terlihat jelas di banyak masyarakat berkembang. Meskipun pemerintahan sedang berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut, perempuan dan anak perempuan dianggap sebagai komunitas yang terpinggirkan, yang kehilangan hak dan kesempatan dasar mereka. Perbedaan gender mengakibatkan pembatasan sosial dan norma serta tradisi patriarki masih ada di sebagian besar keluarga. Dibandingkan dengan daerah perkotaan, kondisi relatif lebih parah di tingkat lokal daerah pedesaan. Karena kesetaraan gender adalah prinsip hak asasi manusia. Prasyarat untuk membangun keberlanjutan yang berpusat pada masyarakat dan merupakan tujuan itu sendiri, sehingga mencapai kesetaraan gender di berbagai level menjadi tujuan utama. Dan menjadi perhatian dalam inisiatif pembangunan. Pemberian akses kegiatan yang sama luasnya seperti laki-laki akan menimbulkan perubahan ekonomi yang berkesinambungan.
Kebijakan anti diskriminasi dan anti kekerasan terhadap perempuan harus ada untuk melindungi para perempuan dan masyarakat secara umum agar dapat meningkatkan taraf kehidupan yang layak, mengakhiri semua diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan bukan hanya merupakan hak asasi manusia yang mendasar, namun juga penting untuk masa depan yang berkelanjutan. Terbukti bahwa pemberdayaan perempuan dan anak perempuan membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Gender seringkali bersinggungan dengan kelas, etnis, usia, kemampuan, dan agama untuk menentukan akses dan kendali atas sumber daya produktif, misalnya tanah, teknologi, dan peralatan. Dalam argumen ekonomi neoklasik, hubungan gender dapat mempengaruhi preferensi, tetapi hal ini tidak dapat diketahui dan karenanya dapat diabaikan. Gambaran umum agar setiap upaya pembangunan dapat berkelanjutan dan efektif, upaya tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan semua orang, termasuk mereka yang biasanya tidak memiliki suara dalam mengambil keputusan, meningkatkan kesetaraan gender, memperkuat demokrasi dengan memberikan suara yang sama bagi semua. Pasal 1 UUD 1945 menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan. Contoh, perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan politik dan ekonomi. Itulah sebabnya kesetaraan gender merupakan unsur penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Sejak manusia itu ada, ia memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia tersebut meletakkan manusia memiliki kebebasan yang setara. Demikian juga dengan masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga prinsip kesetaraan sangat perlu untuk diterapkan agar supaya terhindar dari perpecahan dan konflik baik individu maupun kelompok. Dewan juri yang kami hormati, kesetaraan gender bukan cuma soal hak, tetapi juga punya dampak besar bagi perekonomian. Isu kesetaraan gender bukan semata isu perempuan saja. Kita semua, perempuan, laki-laki, berbagai organisasi dan institusi di Indonesia harus terus berkomitmen untuk meneruskan perjuangannya. Kesetaraan gender adalah masalah yang nyata dan serius, di mana perempuan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar, tapi masih banyak ketimpangan dalam berbagai dimensi. Mau itu support, akses, kesempatan yang menjadikan kontribusinya tidak optimal. Salah satu implikasinya, jumlah angkatan kerja perempuan terpaut 25% lebih rendah dari laki-laki. Maka mari kita bahas satu contoh di sektor kesehatan. WHO melaporkan bahwa 70% pekerja medis di era pandemi didominasi perempuan, tapi masih sangat sedikit yang ada di posisi pimpinan. Dan ini tidak hanya dalam dunia medis, hal yang sama terjadi di berbagai sektor. Selain masalah kesetaraan upah perempuan, juga sering mendapatkan kerja tambahan, diberi beban pekerjaan ganda, bahkan juga rentan terjadi pelecehan. Kekerasan dan sering menjadi korban bias gender. ILO juga mengatakan resiko perempuan kehilangan pekerjaan di masa pandemi lebih tinggi. Lalu mengenai inklusi ekonomi Indonesia digerakkan oleh UMKM dan 62% UMKM kita dipelopori oleh perempuan. Tapi data menunjukkan bahwa perempuan masih sulit mendapatkan akses untuk pendanaan. Oleh karena itu, kita harus memberikan support ekstra kepada UMKM perempuan dalam menghadapi tantangan literasi keuangan dan digital seperti akses ke kredit dan investasi, serta masuk ke supply chain nasional dan global. Dan bukan hanya karena itu, masalah gender adalah isu yang sistemik dan kita harus bersama-sama bekerja mematahkan bias serta persepsi yang mengkerdilkan perempuan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama. Partisipasi perempuan Indonesia dalam bidang ekonomi telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir, sebagaimana tercermin dari peningkatan skor indeks pemberdayaan gender atau IIDG yang berkelanjutan sejak 2018 yang mencapai puncaknya pada 2022. Mau Diaida pernah berkata, kesetaraan gender adalah masalah yang nyata dan serius. Perempuan memiliki potensi yang sangat besar, tapi masih banyak ketimpangan dalam berbagai dimensi. Dewan juri yang kami hormati, kami sangat setuju bahwa mayoritas laki-laki jauh lebih kuat daripada perempuan. Perempuan tidak bisa mengangkat batu besar, bukan? Laki-laki jauh lebih besar. Namun kesetaraan gender adalah perjuangan kita sebagai sesama untuk mendapatkan hak yang sama. Dan itu sangat make sense. Perempuan manusia bukan, laki-laki manusia bukan. Sebagai manusia kita seharusnya di mata hukum dan masyarakat mempunyai hak yang sama. Dalam arti bisa memilih arah, jalan, dan memimpin hidup sendiri. Lalu dapat diperdayakan cara berpikirnya agar sadar bahwa kita tidak tergantung kepada siapapun. Dewan juri yang kami hormati, setiap keputusan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap keputusan tidak bisa memberikan kepuasan bagi semua orang. Namun, baiknya kita harus mendukung upaya pemerintah agar mendorong negara lebih maju. Cukup sekian argumentasi dari kami. Jadi mohon kritik dan sarannya untuk membangun kami ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.